Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Ya, lama kita tidak ketemu lagi ya. Ya, baik. Tetap jaga kesehatan dan tetap juga makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang bervitamin sehingga imun kita tetap terjaga. Ya, anak-anakku, kita akan kembali belajar IPS. Ya, memang biasanya kalau kita sudah belajar tentang sejarah, banyak orang, banyak anak-anak yang pusing. Ya, pusingnya apa? Wah Pak, kalau belajar sejarah itu menghafalkan nama-nama raja, kemudian juga tahun-tahunnya. Wah, ini yang pusing. Ya, padahal belajar sejarah itu juga penting. Ya, penting karena apa? Karena belajar sejarah itu juga belajar dari banyak hal. Bisa kegagalan masa lalu, tidak usah kita ulangi lagi. Keberhasilan masa yang lalu yang cermin untuk meningkatkan kita kembali lebih berprestasi. Itu yang bisa kita lihat ya. Nah, kalau yang lalu kita sudah bicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan Kutai. Ya, di Indonesia. Kerajaan yang tertua, kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, kerajaan yang tertua, yang menurut sejarah itulah awal dari masa sejarah di Indonesia. Karena apa? Karena sejarah suatu bangsa itu dimulai dari bangsa itu mengenal tulisan. Nah, zaman kerajaan Kutai itu sudah ada tulisan, ya, yaitu ditemukannya 7 buah yupa, ya, 7 buah yupa di Muara Kaman yang bertuliskan bahasa Sanskerta, hurufnya Palawa. Baru kemudian ada kerajaan apa? Yang berikutnya ada kerajaan ya Tarumanegara. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi untuk belajar dari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, yang kerajaan Hindu dan Buddha. Nanti yang akan kita bahas 3 kerajaan saja, yaitu Medang, kerajaan Kediri, dan kerajaan Singasari. Nah, apa yang diharapkan dari kita mempelajari ini? Yang pertama, menganalisis penyebab berpindahnya kerajaan dari kerajaan Jawa Tengah ke daerah Jawa Timur, ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kalau kita perhatikan dari Kalimantan pindah ke Jawa Barat, ya, kemudian pindah ke Jawa Tengah ada kerajaan Mataram kuno, ya, baru pindah ke Jawa Timur. Kemudian yang kedua, menganalisis penyebab runtuhnya kerajaan Medang. Ya. Yang ketiga, menyebutkan sumber-sumber sejarah kerajaan Singasari. Dan nanti yang kelima ini nanti aja nih, yang kelima ya, yang keempat aja yang kita bahas dulu. Ya, ini yang harus kita pelajari. Baik, nah sekarang kita lihat kerajaan Medang. Kerajaan Medang itu setelah kerajaan Mataram kuno mungkin mengalami banyak musibah, terutama gunung berapi, ya. Kemudian Empu Sindok memindahkan ibu kotanya Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Ini kerajaan Medang. Selanjutnya, Empu Sindok mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Isyana, menggantikan dinasti Sailendra. Masih ingat ya? Ada dinasti Sailendra itu yang ada di Mataram kuno, ya, Mataram Hindu. Ya, apa sih dinasti itu? Ya, dinasti itu adalah keluarga, ya, keluarga, atau kalau sering orang bilang marga. Ya. Nah, sumber sejarah dari kerajaan Medang di Jawa Timur itu antara lain ada prasasti Pucangan, prasasti Anjuk Ladang, dan Pradah.
Kemudian juga ada prasasti Limus, prasasti Sirah Keting, prasasti Wurara, prasasti Semangka, prasasti Silet, prasasti Turunhyang, dan prasasti Ganda Kuti. Nah, sumber-sumber lain adalah berita dari India dan dari Cina. Nah, ini menunjukkan sudah ada hubungan luar negeri ya, Indonesia dengan orang zaman dulu dengan luar negeri, terutama dengan Cina dan India. Ya, kita tahu bahwa Cina dan India pada waktu itu, kalau India adalah mereka mayoritas beragama Hindu dan Buddha, kemudian Cina juga beragama Buddha, sehingga mereka ya datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana perkembangan agama Buddha atau agama Hindu yang ada di Indonesia. Nah, pendiri kerajaan Mataram di Jawa Timur adalah Empu Sindok sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakahino Sri Isana Wikrama Tunggadewa. Panjang sekali ya. Panjang sekali kalau kalau sekolah serang kita bingung ini. Apalagi saya kalau sudah ada nama seperti itu, bagaimana ini nulis ijazahnya, panjang sekali. Ya. Jadi Empu Sindok itu gelarnya Sri Maharaja Rakahino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Nah, Empu Sindok memerintah dari tahun 929 sampai dengan 948 Masehi. Penggantinya adalah anak perempuan yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Ya, Sri Isyana Tunggawijaya. Ia menikah dengan Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Mahkota Wangsawardhana. Ya, yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Nah, ini adalah kalau kita lihat patungnya, ini adalah patung Airlangga. Ya, patung Airlangga. Nah, Sri Mahkota Wangsawardhana digantikan oleh Sri Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama. Nah, berdasarkan berita Cina, disebutkan bahwa Dharma Wangsa tahun 990 Masehi mengadakan serangan ke Sriwijaya. Untuk apa? Yaitu upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya dan mengalami kegagalan. Ya, jadi ya memang kalau kita perhatikan di sini ya monopoli perdagangan Sriwijaya ini banyak sekali. Karena apa? Sriwijaya sendiri kalau kita perhatikan letaknya ada di Selat Malaka. Nah, jalur pelayarannya dikuasai oleh Sriwijaya. Ya. Nah, pada tahun 1016 Raja Wurauri menyerang Dharma Wangsa. Diduga penyerangan ini terjadi atas dorongan kerajaan Sriwijaya. Nah, serangan ini terjadi pada saat Dharma Wangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga, putra Raja Udayana dari Bali. Nah, peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga raja, termasuk Dharma Wangsa sendiri. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri. Bersama seorang pengikutnya bernama Narotama, Airlangga bersembunyi di Wonogiri, di hutan, dan hidup sebagai seorang pertapa. Ini dari Jawa Timur kembali ke Jawa Tengah, tapi perbatasan dengan Jawa Tengah ya. Nah, pada tahun 1019 Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa oleh pendeta Buddha. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Cholamandala dari India Selatan. Selanjutnya pada tahun 1037 Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah yang pernah dikuasai oleh Dharma Wangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. Nah, tahun 1042 Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Namun putrinya menolak dan memilih menjadi seorang pertapa dengan nama Ratu Giri Putri. Sehingga Airlangga selanjutnya memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan.
Ini karena apa? Untuk mencegah terjadinya perang saudara antara kedua putranya yang lahir dari Selir. Ya, ya memang ada cerita rakyat bahwa Empu Barada ini bingung bagaimana cara membaginya. Ya, ini cerita rakyat ya. Bagaimana cara membaginya? Oleh karena itu Empu Barada kemudian terbang dengan membawa sebuah kendi yang diisi air. Baru kemudian dicurahkan, dibagi menjadi 2. Nah, baru kemudian ada aliran sungai yang membelah kerajaan Airlangga ini menjadi 2. Satu siapa tadi yang satunya tadi? Ya. Jenggala dan Daha. Ya, Jenggala dan Daha. Ya. Anak-anak bisa baca tentang kerajaan ini, yaitu kalau kalian bisa baca tentang Panji Semirang, ya Panji Semirang. Silahkan aja cari cerita tentang Panji Semirang. Atau mungkin juga kalian bisa baca tentang cerita bawang putih, bawang merah. Ya. Itu ceritanya ada hubungannya dengan cerita rakyat yang ada. Ya. Oke, bagaimana kehidupan ekonomi dan budayanya? Ya, kerajaan. Oh, ini maaf. Salah. Balik. Ya, bagaimana keadaan ekonominya? Ya, memang kerajaan Sriwijaya itu menjadi sangat berat dari perdagangan dari kerajaan Airlangga. Ya, karena apa? Jalur perdagangan laut India, Indonesia, dan Cina dikuasai oleh Sriwijaya. Nah, oleh karena itu seperti yang tadi sudah disebutkan, Dharmawangsa berusaha mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Ya. Nah, masa pemerintahan Airlangga, Pelabuhan Ujung Galuh di Muara Kalibrantas diperbaiki. Pelabuhan Ujung Galuh kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai, banyak pedagang asing singgah di kedua pelabuhan itu. Ya, seperti pedagang dari India, Burma, Kamboja, dan Champa. Ya, selain itu dibangun bendungan Waringin Sabtok. Bendungan ini untuk mengairi sawah penduduk dan mencegah luapan Kali Brantas yang mengganggu aktivitas perdagangan. Ya, kita bisa bayangkan Kali Brantas pada waktu itu pasti sungainya airnya melimpah ya. Nah, oleh karena itu seringkali banjir. Nah, untuk mencegah ini maka dibangun bendungan. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah banjirnya saja, tapi juga untuk pengairan sawah. Kemudian di bidang sastra. Di bidang sastra juga mendapat perhatian. Pada masa pemerintahan Dharmawangsa, kitab Mahabharata disadu dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Airlangga, Empu Kanpa mengubah kitab Arjuna Wiwaha. Ya, memang pada dalam cerita ini ada juga cerita tentang kitab Mahabharata. Ya, kitab Mahabharata yang digubah oleh Empu Kanwa juga. Nah, kitab Mahabharata ini sebenarnya kalau di Jawa itu latar belakangnya adalah perang saudara antara Daha dan Kediri. Ya, sebenarnya itu ya digubah oleh karena itu terjadi perang saudara. Ya, baik. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Jadi kerajaan berikutnya yang dari kerajaan Daha. Ya. Nah, berikutnya ini kerajaan Kediri. Ya. Munculnya kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri.
Nah, kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuannya apa? Membagi kerajaan ini adalah untuk mencegah perpecahan perang atau perang saudara antara kedua putranya. Akan tetapi mengalami kegagalan. Setelah Erlangga wafat tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu. Dan perang ini berakhir dengan kekalahan Jenggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Nah, sumber-sumber kerajaan, sejarah kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padeglan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Nah, raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwawara, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Nah, pada masa Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Awal masa pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Jenggala terus berlangsung. Baru tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Nah, sebagai bukti adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal ini untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Setelah itu Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya, kerajaan Kediri. Ini wilayah kerajaan Kediri, ya. Ini wilayah kerajaan Kediri. Ya. Di sini kerajaan Kediri, kita perhatikan di sini. Ya. Kalau kita melihat di sini, ini penjabat Kediri di sini, wilayahnya di sini sampai ke daerah hampir Jawa Tengah di sini. Jawa Tengah, kalau yang sekarang Jawa Tengah di sini ya. Nih. Ini wilayahnya, wilayah kekuasaan Kediri. Kalau ini wilayah kekuasaan dari Jenggala. Ya, oke. Nah, bagaimana kehidupan perekonomian kerajaan Kediri? Perekonomiannya sumbernya dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Hasil pertanian dan masyarakat Kediri adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Dalam perdagangan, benda-benda yang diperdagang antara lain adalah emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Juga beras ya, jelas ada beras juga, pasti ada ya, karena beras juga sangat penting. Nah, bagaimana dengan perkembangan seni pada masa kerajaan Kediri dan dengan tulisan beberapa kitab sastra? Antara lain kitab Bharatayuda, kitab Krisnayana, kitab Semaradahana, dan kitab Lubdaka. Nah, kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana. Karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang menjadi penguasa di Tumapel. Dan pada tahun 1222, Ken Arok didukung dengan kaum Brahmana menyerang Kediri. Dan Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Ya, Ken Arok. Jadi itu kerajaannya. Jadi kalau kita runut kembali dari kerajaan mana tadi kemudian kerajaan berikutnya ya, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Singasari. Ya. Nah, kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarahnya antara lain kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Menurut kitab Pararaton, Tumapel hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri, ya, dikuasai oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung.
Kemudian Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaan oleh Ken Arok yang merupakan bawahan Tunggul Ametung, dan Ken Arok kemudian menjadi Aku baru. Jadi Aku itu penguasa sebuah penguasa daerah, ya, bagian dari wilayah kerajaan. Nah, anak-anak bisa baca tentang Ken Arok, ya, cerita Ken Arok ini, ya, ini ceritanya memang baik sekali kalau kalian baca tentang buku tentang Ken Arok, ya. Ken Arok ini sebenarnya adalah seorang yang, ya, dia seorang penjahat sebenarnya, tapi kemudian oleh seorang Brahmana diambil dan kemudian dididik dan dititipkan oleh Tunggul Ametung sebenarnya, ya. Nanti bisa kalian baca tentang itu, ya. Nah, pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Kertajaya dengan para Brahmana. Nah, para Brahmana melarikan diri ke Tumapel. Mereka minta perlindungan kepada Ken Arok. Nah, atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Nah, perang melawan Kediri meletus di desa Ganter, dan Kediri berhasil dikalahkan. Setelah Kediri berhasil dikalahkan, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singasari, dan dia menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Nah, ini raja pertama. Nanti selanjutnya kerajaan Singasari ini, kalau kita merunut lagi, Ken Arok itu menikahi istrinya Tunggul Ametung, Ken Dedes, ya, orangnya cantik, ya, sehingga Ken Arok tertarik. Baru kemudian Ken Arok sendiri juga punya istri lagi, sehingga nanti terjadi perang antara perang keluarga di sini, ya. Nah, saya tidak akan cerita itu, tapi nanti bisa kalian cari beritanya atau cari sumbernya apa saja yang dari setelah Ken Arok, siapa yang menjadi rajanya dan seterusnya. Bisa kalian cari nanti, ya. Nah, kerajaan Singasari mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaannya di beberapa daerah, di antara lain Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Selain untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya, ekspedisi ini juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kublai Khan yang sedang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Ya, Kublai Khan ini adalah Raja Mongol, ya, Kaisar Mongol. Kalau kalian nanti baca tentang Kublai Khan, Kaisar Mongol ini bisa menguasai hampir seluruh Asia dan Eropa, ya, dengan pasukan berkudanya. Dia tahan sekali, ya, banyak. Kalau sudah menyerang wilayah-wilayah yang serang, kemudian dibakar, dan orang banyak yang takut. Ya, ini bisa kalian baca. Nah, demikian juga kita Kaisar Mongol ini atau Kublai Khan ini juga melakukan perluasan ke wilayah Asia Tenggara, ke arah selatan, ya, ke arah selatan, sehingga, ya, Kublai Khan ini menyerang ke selatan supaya apa? Supaya Singasari ini mengakui kekuasaan Kublai Khan di Cina. Ya, tapi tuntutan itu ditolak dengan tegas. Kemudian Kublai Khan mengirimkan armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan untuk menghadapi serangan tentara Mongol, Kertanegara mengirimkan bala tentaranya ke luar Jawa. Perang ini terjadi karena Kertanegara telah meninggal pada tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang, keturunan Raja Kediri. Ya, nanti ini
akan berlanjut kalau kita perhatikan kelanjutannya sampai ke kerajaan Majapahit nanti, ya. Nanti kita perhatikan nanti. Nah, bagaimana dengan kehidupan ekonominya? Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Wilayah Singasari terletak di pedalaman dan dialiri 2 sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, kedua sungai ini juga dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Nah, pada masa pemerintahan Kertanegara, perdagangan mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kertanegara untuk menggeser Kepulauan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan Selat Malaka. Ya, upayanya yaitu dengan cara apa? Melaksanakan ekspedisi Melayu. Ya. Kayak ini dulu yang dari saya, nanti untuk Kediri tuh kerajaan Majapahit dan seterusnya nanti kita lanjutkan untuk berikutnya. Ya. Nanti akan kita bahas tentang kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan juga nanti kita lanjutkan dengan apa peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, ada pertanyaan dari siswa? Saya buka pertanyaan. Ya. Dari Muhammad Luki Satwan. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, apa yang terjadi jika Indonesia dahulu tidak dijajah oleh bangsa asing? Apakah kerajaan-kerajaan terdahulu tetap akan berdiri? Iya. Bagaimana kalau kerajaan Indonesia nggak dijajah oleh bangsa asing? Kalau kita perhatikan di situ dalam sejarah yang ada ini, ya ternyata kerajaan-kerajaan di Indonesia itu juga terjadi peperangan. Ya, terjadi peperangan. Ya, mereka saling menyerang, ya, saling menyerang. Dan kalau nggak dijajah oleh bangsa asing, ada kemungkinan, ya kita menjadi negara-negara bagian atau kerajaan tersendiri. Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan. Ya kita nggak tahu. Namanya sejarah sudah berjalan seperti ini ya. Kita syukurilah yang sekarang ini bisa ada persatuan bangsa kita. Ya, saya nggak yakin kalau dulu kerajaan-kerajaan itu tetap berdiri baik yang ada di Sumatera, kemudian di Jawa, di Kalimantan, di Bali, di Sulawesi, kemudian di NTT, NTB, di Maluku. Itu kalau berdiri sendiri-sendiri mungkin ya kita kalau tidak ada penjajahan mungkin kita tetap menjadi tidak ada persatuan bangsa kita. Ada kemungkinan seperti itu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, ngerti ya ini ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ramadan. Ya. Nah, ini ada. Ini dari Fernando Jonan Palu. Dia bertanya, Pak, saya bertanya, apa itu seorang petapa? Artinya petapa itu. Ya. Petapa itu orang yang mengasingkan diri dari dunia. Artinya dia tinggal di daerah hutan, dia hanya berdiam diri di situ, tidak berhubungan dengan orang lain. Ya. Kalau berhubungan dengan orang lain dia akan meninggalkan tidak mau berhubungan dengan orang lain, artinya hal-hal duniawi dia tinggalkan. Dia hanya tujuannya adalah untuk berhubungan dengan Tuhan saja, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi tidak memikirkan hal-hal duniawi. Ya, tidak memikirkan bagaimana makannya, ya, terus bagaimana dia bisa kaya atau tidak mereka pikirkan. Ya, ini petapa. Itu aja. Ada lagi? Dari Bintang Mahendra, dia bertanya, apakah kerajaan Kutai itu kerajaan tertua? Ya, sementara ini di Indonesia kerajaan Kutai, bukan Kutai yang sekarang ya, Kutai yang ada di Muara Kaman, itu ada situsnya. Untuk sementara ini
merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Karena apa? Karena perkiraan dari huruf Sanskerta, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu perkiraannya sekitar 400 Masehi. Ya. Mengapa demikian? Karena huruf Pallawa itu di daerah India yang sama dengan huruf Pallawa yang ada di Indonesia itu sekitar di India itu berkembang sekitar tahun 400 Masehi. Sehingga kerajaan-kerajaan yang lain di Indonesia seperti Tarumanegara itu sudah lebih muda lagi. Sehingga dikatakan bahwa kerajaan Kutai yang lama ya, bukan Kutai yang sekarang ini, itu merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Ya. Ada lagi, Pak? Nggak ada ya. Sudah. Ya, baik. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, ya saya kira dari saya sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita bahas tentang kerajaan Kediri, Majapahit, dan peninggalan masa Hindu-Buddha. Kita akan bahas, dan juga nanti akan kita lanjutkan kerajaan Islam di Indonesia. Ya, silahkan nanti siap-siap saja untuk ini. Kalian pelajari nanti kerajaan Majapahit dan peninggalannya. Nanti kita akan ada ulangan harian yang kedua untuk tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kalian pelajari, dan kemudian untuk minggu depan kita belajar tentang kerajaan Majapahit dan peninggalan dan juga masa kerajaan masa Islam di Indonesia. Bagaimana masuknya Islam di Indonesia dan kerajaan apa saja yang ada di Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan di Indonesia. Ya, itu dulu saja dari saya. Kiranya ini bisa menjadi, dan kita lebih baik bisa menghargai sejarah bangsa kita, ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Kita juga harus menghargai bangsa kita, sejarah bangsa kita, dan kita juga harus menghargai sejarah dari keluarga kita. Ya, karena kalau kita tidak menghargai sejarah dari keluarga kita, ya kita akan menjadi orang yang nggak beruntung. Ya, oleh karena itu saya berharap kalian tetap tekun dalam belajar dan juga tetap menghargai orang tua kita. Sekian dan salam sehat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang lain, ya, terapkan berapa 3M atau 5M? 3M ya. Oke, saya kira itu dulu, dan sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat.